sekarang informasi yang tentang COVID ini sudah tahu sampai di mana perkembangan. Soalnya informasi ini sudah jelas, tahu hilang atau belum. Soalnya kayak sekarang kan kita sudah dengar punya informasi tentang COVID lah toh. Maksudnya kayak di berita-berita juga sudah terlalu kasih informasi tentang COVID, terus di radio ataupun media sosial lainnya kan sudah ada itu. Jadi saya juga bingung sebenarnya COVID ini sudah berakhir atau belum. Iya benar, saya juga sekarang bingung. Bahkan saya sekarang sendiri kan saya lebih sukanya ikut perkembangan mengenai COVID. Betul. Nah, karena saya juga kepengen sih untuk tahu kira-kira dia punya perkembangan ini sejauh mana. Nah dalam beberapa waktu ini mungkin ribut sih, tetapi saya juga tidak tahu karena tidak panas seperti yang kemarin dulu atau bulan-bulan lalu itu kan sempat panas mengenai COVID ini. Nah, ketika berbicara mengenai COVID ini banyak media-media dan banyak sumber yang meliput tentang itu kasus COVID tersebut. Nah sehingga di akhir-akhir ini kita juga bingung bahwa sejauh mana perkembangan COVID dan seberapa jumlahnya COVID, lebih khususnya orang-orang yang terkena positif COVID-19. Nah, ini yang kita bingung. Makanya saya juga bingung toh. Kira-kira kalau misalkan begini sampai kapan kita tahu bahwa COVID ini akan berakhir. Betul. Soalnya sekarang kan kita sudah diam, setelah ada yang bilang mau PPKM juga sudah berakhir, toh PPKM untuk yang ini sudah berakhir. Terus yang informasi tentang COVID ini dari pemerintah itu sudah kasih kejelasan entah ini COVID ini sudah berakhir atau belum. Karena yang kita tahu tuh kalau COVID sudah berakhir ya pasti kita kan sudah aman, toh sudah perlu pakai masker atau bagaimana lagi, jalan kemana-mana bisa. Terus untuk berkerumun berkumpul di banyak-banyak kan ini toh. Jadi untuk sementara lebih khususnya di kota kita yang saya hanya ikuti perkembangan informasi itu saya tidak tahu bahwa kira-kira penyebaran COVID seperti apa, tetapi saya hanya tahu bahwa berupa apa saja bilang PPKM ini hanya pembatasan bahwa ini sudah turun ke level berapa saja itu, tetapi persoalan mengenai COVID ini saya juga bingung, saya tidak tahu bahwa sudah sejauh mana. Soalnya yang ini informasi ini sudah jelas. Pokoknya sudah kesenjangan informasi itu di dalam COVID itu. Ya. Ketemu nih hanya di pokoknya kesan pasti begitu. Tidak pasti. Setidaknya dari pemerintah kan bisa kasih kayak masukan atau bagaimana di masyarakat supaya masyarakat kan bisa beraktivitas dengan normal kembali toh, supaya jangan terlalu ini dengan COVID. Apalagi di tengah pandemi ini yang kita Rasakan. Semua persoalan ataupun semua aktivitas itu memang semestinya kita harus laksanakan, tetapi karena kita juga masih tertekan batin dengan situasi sekarang ini COVID-19 ini, karena memang tidak memungkinkan untuk kita bisa beraktivitas. Memang semua kita bisa beraktivitas, tetapi kita hanya waspada saja. Nah, jangan sampai kita menganggap remeh bahwa semua aktivitas kita bisa laksanakan, tetapi kita tidak tahu bahwa kondisi COVID itu untuk sementara menyerang di wilayah kita. Yang sampai nanti sebentar misalkan timbul klaster-klaster terbaru seperti COVID-19 akhirnya bisa menyebar di keluarga ataupun sobat-sobat yang terdekat di kita. Soalnya ini yang kalau sudah muncul klaster baru lah itu nanti sebentar kan dia kan memanas ulang lah itu. Nah kalau dia memanas ulang terus tambah banyak lagi yang terkena dampak dari COVID. Sebentar kita yang jadi mahasiswa kan sudah ini toh sudah bisa untuk kuliah offline lagi. Kita terus tatap mukanya di media sosial pakai kuliah online terus. Nah dari situ kan kita punya informasi tentang kita punya pendidikan kan juga terbatas toh. Kita mau kuliah juga setengah mati. Makanya COVID ini yang artinya kita melihat dari sisi tersebut toh. Artinya kita melihat yang tadi sempat kita bahas bahwa dulu misalkan masih bukan dulu sih di tahun-tahun lalu atau kemarin dulu itu persoalan mengenai COVID yang tadi saya sampaikan bahwa itu bukan dari satu sumber saja yang meliput tentang persoalan tersebut. Namun dari berbagai macam segi yang lebih khususnya media-media itu semua liput. Media apa saja yang tidak liput semua berbicara soal itu COVID. Nah, tetapi
Nah, dalam beberapa hari ini kita tidak dengar lagi bahwa COVID ini sejauh mana. Itu yang membuat kita ini toh. Jangan sampai terkejut saja kita dengar bahwa ada berita-berita, karena selama ini kita hanya dengar berita-berita dari mulut ke mulut. Nah, jangan sampai terkadang juga mereka menyebarkan berita-berita hoax, tidak sesuai dengan data atau angka-angka yang sudah meliput ataupun dari media ataupun dari pusat sana yang mereka khususnya bertulis untuk meliput atau mereka sejauh mana perkembangan COVID ataupun sejauh mana tingkat penyebaran COVID tersebut, sehingga kita bisa kondisikan dengan kita punya wilayah, misalkan yang seperti kita sudah bahas tadi bilang level up segala macam. Itu kan mereka bisa kondisikan toh, misalkan level 4. Kalau misalkan berbicara soal level 4 itu artinya dia punya tingkat GANS itu semakin sulit lah, sangat-sangat sulit lah untuk kita, sehingga bisa mempersempit kita punya aktivitas. Nah, kalau misalkan kita juga mewaspadai soal persoalan tersebut, sehingga semakin turun akhirnya kalau tidak salah di wilayah kita ini sudah turun ke level 2. Ya, betul. Jadi kalau kita sudah dapat informasi begitu tuh, kita harus sesuaikan dengan kita punya keseharian, kita punya aktivitas setiap hari tuh. Jangan kalau kita ada dari media yang sudah kasih informasi yang bilang kita punya wilayah ini sudah turun sampai level 2, tapi kita tuh masih terlalu sangat takut. Jadi kita tuh kayak terintimidasi dari ini COVID begitu. Kita tertekan, jadi kita tuh mau melakukan sesuatu terbatas. Kita mau bikin ini, takut nanti begini kena COVID, atau kita terpapar COVID bagaimana. Jadi banyak masyarakat yang sampai sekarang karena masih takut, meskipun sekarang kayak dia punya level itu sudah turun, sampai terlalu ganas seperti bulan-bulan kemarin. Jadi tapi ada juga masyarakat yang menyebarkan informasi bahwa misalnya pada saat sekarang ini kan COVID sudah turun ke level 2, tapi banyak yang masih kasih takut masyarakat lain. Misalnya si A menakuti si B bahwa COVID masih di sini, masih sangat-sangat ganas, masih sangat-sangat banyak papar. Jadi kalau begitu kan dengan sendirinya masyarakat yang lain kan akan dengan sendirinya ketakut, jadi mereka tuh mau beraktivitas juga susah. Nah, kalau dengan begitu kan mereka punya pendapatan ekonomi juga menurun kan. Jadi kalau begitu sampai begitu, itu yang namanya orang menyebarkan hoax yang sangat keterlaluan. Itu yang tadi kita berbicara toh, persoalan tersebut, bahwa dari mulut ke mulut ataupun misalkan dari si A, dia menceritakan kepada si B tidak sesuai dengan sumber ataupun data-data yang mereka liput sekarang. Nah, itu yang persoalannya toh, bahwa yang tadi kita bahas bahwa sebelumnya atau bulan-bulan kemarin itu persoalan mengenai COVID ini dari berbagai macam media yang meliput tentang persoalan tersebut. Nah, dalam beberapa hari ini kan kita mungkin melihat situasinya seperti apa, sehingga untuk meliput persoalan COVID ini juga semakin menurun, sehingga banyak masyarakat yang mereka hanya menyampaikan saja bahwa ada yang memang dia menceritakan itu pasti ataupun sesuai dengan realiti yang ada ataupun kenyataan yang terjadi. Tetapi ada kala yang lain mereka hanya menceritakan bahwa COVID-nya begini, sehingga mereka ceritakan kepada si B tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga si B dia merasa ketakutan. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang menjadi persoalan. Makanya untuk sementara ini kalau berbicara mengenai persoalan-persoalan tersebut itu memang wajar lah kalau misalkan berbicara mengenai COVID yang tadi saya sampaikan, bahwa misalkan itu bukan artinya kita berbicara mengenai COVID entahlah belum pernah merasakan, kita belum pernah terpapar COVID, tetapi karena kita melihat dari atau informasi di media-media, kita melihat saja kita secara tertekanan batin dengan virus tersebut, sehingga kita belum dapat juga, sebenarnya kita belum dapat, kita merasa sangat-sangat takut. Nah, misalkan kalau kita masih merasa takut dan kita punya teman atau menceritakan, apalagi cerita kepada orang-orang yang umurnya sudah dia punya serangan jantung itu cepat ini ketika dia mendengar sesuatu yang tidak menyapa. Jadi kalau sudah begitu terus dengan mati. Informasi ini banyak, misalnya sekarang kalau sudah begini kan pemerintah kan bisa kasih ajuan atau punya informasi yang untuk masyarakat, kasih kepastian di masyarakat supaya masyarakat tuh bisa lebih bebas untuk beraktivitas atau mereka bisa melakukan sesuatu dengan kebebasan mereka begitu.